Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Kali ini kita akan belajar pelajaran sosiologi modul 8 unit 3, keindahan harmoni sosial. Pengertian relasi sosial. Harmoni sosial dimaksudkan sebagai kehidupan sosial yang selaras sehingga menghasilkan kehidupan yang tentram dalam masyarakat. Seluruh komponen masyarakat dapat terintegrasi ke dalam kehidupan bersama untuk menciptakan tatanan sosial yang tertib dan teratur meskipun terdapat keragaman sosial. Relasi antar kelompok sosial. Relasi antar kelompok sosial yang ada dalam perbedaan sosial menimbulkan berbagai konsekuensi kehidupan sosial. Berbagai konsekuensi tersebut menyebabkan terjadi berbagai masalah sosial seperti kesenjangan sosial, ketimpangan sosial, ketidakadilan sosial, konflik sosial, dan sebagainya. Bentuk relasi antar kelompok. Adanya perbedaan kelompok yang terjadi akibat diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial menimbulkan permasalahan dalam relasi sosial. Di antaranya, interseksi sosial. Interseksi yaitu suatu bagian yang sama dalam pertemuan kelompok yang berbeda. Kesamaan bagian ini menjadi faktor yang dapat menyatukan kelompok yang berbeda. Konsolidasi sosial. Konsolidasi sosial merupakan penguatan dari bagian atau unsur yang berbeda dari dua kelompok yang berbeda. Semakin kuat konsolidasi, artinya semakin banyak bagian unsur yang berbeda sehingga mempertajam terjadinya potensi konflik. Pola relasi sosial. Pola tersebut adalah diskriminasi. Kelompok mayoritas diartikan sebagai kelompok yang menganggap dirinya normal, sedangkan kelompok lain dianggap tidak normal, sehingga mereka cenderung mengalami eksploitasi dan diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan berbeda terhadap orang yang masuk dalam kategori tertentu. Perlakuan diskriminasi tersebut akan memunculkan jarak sosial di antara kelompok sosial yang ada. Perlakuan diskriminasi antar kelompok dalam masyarakat yang sering kita jumpai adalah rasisme. Rasisme dapat diartikan sebagai paham yang memandang rendah terhadap ras lain di luar rasnya sendiri. Sekisme. Sekisme dapat diartikan sebagai diskriminasi dari laki-laki terhadap perempuan. Dalam hal kecerdasan dan kekuatan fisik, laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Bentuk perlakuan diskriminasi yang dialami oleh sebagian kelompok sosial dalam masyarakat dapat berasal dari prasangka. Dalam hubungan antar kelompok, sering diuji kompetensi, pilkan sikap yang khas. Dalam hal ini, salah satu konsep yang banyak diungkap dan diulas oleh para ilmuwan sosial adalah prasangka. Prasangka dalam kaitannya dengan hubungan antar kelompok lebih mengacu pada sikap bermusuhan yang ditujukan oleh suatu kelompok tertentu terhadap kelompok lain atas dasar dugaan bahwa kelompok tersebut mempunyai ciri yang tidak menyenangkan. Stereotip. Stereotip merupakan suatu konsep yang erat kaitannya dengan konsep prasangka. Orang yang menganut stereotip mengenai kelompok lain cenderung berprasangka terhadap kelompok tersebut. Dominasi. Dominasi antar kelompok dapat terjadi bila mana suatu kelompok menguasai kelompok lain. Misalnya, suatu kelompok ras menguasai kelompok lain.
suatu kelompok etnis mendominasi kelompok etnis lain. Laki-laki mendominasi perempuan, orang kaya mendominasi orang miskin, dan lain sebagainya. Akulturasi. Akulturasi antar kelompok dapat terjadi manakala unsur-unsur dalam kelompok tersebut bertemu dan saling berbau dan berpadu. Biasanya, kelompok yang berakulturasi adalah kelompok yang posisi relatif sama. Pluralisme. Pluralisme merupakan suatu paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap memelihara keunikan budayanya masing-masing, di mana masing-masing kelompok tersebut mempunyai kedudukan yang sama. Integrasi. Integrasi didefinisikan sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberi makna penting pada perbedaan ras tersebut. Keindahan harmoni sosial. Prinsip kesetaraan dalam keragaman masyarakat. Keberagaman budaya membawa dampak yang cukup besar bagi integrasi bangsa. Di dalam potensi keberagaman budaya tersebut, sebenarnya terkandung potensi disintegrasi, konflik, dan separatisme sebagai dampak dari negara kesatuan yang bersifat multietnik dan suku dan struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural. Pola kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diferensiasi yang disebabkan oleh perbedaan adat istiadat dan diferensiasi yang disebabkan oleh perbedaan struktural yang disebabkan oleh adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses potensi ekonomi dan politik. Masyarakat multikultural. Kelompok sosial bukan merupakan kelompok yang statis. Setiap kelompok sosial akan mengalami perubahan dan perkembangan. Kelompok sosial mengalami perubahan sebagai akibat dari adanya proses reformasi dan dari pola-pola di dalam kelompok tersebut. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda. Mereka hidup bersama dalam suatu wilayah, lokal, dan nasional. Multikulturalisme untuk harmoni sosial. Multikulturalisme tidak hanya bermakna keanekaragaman, tetapi juga kesederajatan antar perbedaan. Dalam multikulturalisme, terkandung pengertian bahwa tidak ada sistem norma dan budaya yang lebih tinggi daripada budaya lainnya. Idealisme masyarakat multikultural dalam kenyataannya menemui banyak hambatan, yaitu sikap menganggap budaya sendiri lebih baik, pertentangan antar budaya barat dan timur, pluralisme dianggap sebagai sesuatu yang eksotis, pandangan yang paternalistis, mencari sesuatu yang dianggap asli, pandangan negatif penduduk asli terhadap orang asing yang dapat berbicara mengenai kebudayaan penduduk asli. Manfaat masyarakat multikultural, diantaranya melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat, memunculkan penghargaan terhadap budaya lain, menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman, menjadi alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera, mengajarkan suatu pandangan bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli oleh satu orang saja, menciptakan harmoni sosial. Beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat
yaitu adanya kesadaran mengenai perbedaan sikap, watak, dan sifat, menghargai berbagai macam karakteristik masyarakat, bersikap ramah dengan orang lain, selalu berpikir positif.